Kelompok pemuda kocar-kacir dihampiri tim perintis presisi Polrestabes Makassar yang menggelar patroli pemantauan wilayah. Polisi yang mendapat aduan masyarakat mendatangi sekelompok pemuda usai memancing keributan dengan menghalau pengendara yang melintas menggunakan senjata tajam. 2 pelaku berhasil ditangkap, namun 3 lainnya berhasil melarikan diri usai memanjat tembok dan masuk hingga ke dalam semak-semak. Usai dilakukan pendalaman pemeriksaan, diketahui kedua pelaku merupakan seorang muncikari di sebuah wisma penginapan yang tak jauh dari TKP. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan seperti sepeda motor milik pelaku. Untuk tindakan selanjutnya terhadap pelaku yang diamankan, kami serahkan ke Polsek untuk dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Berapa Ki beroperasi? Dari jam 12 tadi. Ya, dari jam 12 sampai jam? Sampai jam 6. Sampai jam 6, 200 sampai 300 begitu? Iya. Ini yang kita jual orang mana? Orang Galesong. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, barang bukti sepeda motor dan pelaku diserahkan ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Sebuah gedung perkantoran di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar dan membuat panik pengunjung serta karyawan. Sementara di Yogyakarta, kebakaran menghanguskan tempat kos dan gudang penyimpanan bengkel otomotif. Kita nggak boleh masuk kan? Iya, udah ditutup ya, yang pintu musuh itu. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari atas gedung perkantoran The Food Hall, Jalan Raya Perjuangan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Seluruh karyawan dan pengunjung berhamburan keluar area gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berjibaku mengeluarkan asap pekat dari dalam gedung untuk memudahkan pemadaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan menuju sumber api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada bagian panel listrik di lantai 3 gedung. Saya mau break, istirahat keluar, tiba-tiba udah ada asap. Diberi info katanya dari lantai 2, area gym, postbon. Jadi pas abang lagi mau istirahat, ada asap gitu bang? Iya, kalau untuk bicara ke dalam saya nggak tahu. Kok titik api sudah diketemukan, yaitu hanya panel di lantai 3. Jadi dari lantai 1, 2 kita harus menerobos asap, karena asapnya sudah menyebar sampai ke atas lantai 4. Tapi saya pastikan tidak ada penyebaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bangunan kos-kosan di Sleman, Yogyakarta terbakar. Besarnya api di dalam ruangan membuat sejumlah warga bersama petugas panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran di depan 403 Maizu. Bangunan kos-kosan di Kelurahan Nogotirto, Kapanewon, Gamping, Sleman, Yogyakarta habis terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat kobaran api semakin membesar hingga menghanguskan gudang penyimpanan bengkel otomotif yang berdampingan dengan bangunan kosan. Tim petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, TNI Polri bersama relawan lainnya berusaha padamkan api dengan menerjunkan mobil pemadam kebakaran dari Sleman dan kota Yogyakarta sebanyak 7 unit. Api berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. Di daerah Maizu terjadi kebakaran, adanya kos-kosan. Jalannya akses jalannya sempit, jadi ini di belakang bangunan, jadi nggak ada jalan, armada tidak bisa mendekat. Jadi kita menaiki gedung. Ya ini sekitar 45 menit api bisa kita padamkan dan dinyalakan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, balita laki-laki berusia 1,5 tahun terkunci di dalam kamar selama kurang lebih 1 jam. Proses evakuasi pun harus menggunakan peralatan khusus. Inilah situasi proses penyelamatan balita laki-laki yang terjebak dan terkunci di dalam kamar rumahnya selama hampir 1 jam di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Orang tua korban yang panik saat anaknya terkunci dari dalam kamar langsung menghubungi Rescue Pemadam Kebakaran Jakarta Timur Unit Cakung. Petugas yang mendapatkan laporan langsung terjun ke lokasi dan berhasil membongkar pintu kamar dengan menggunakan peralatan khusus. Sang balita pun akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari Damkar Sektor Cakung telah berhasil mengevakuasi anak kecil yang terjebak di kamar di perumahan Jatinegara Indah. Anaknya selesai mandi, terus diajak mbaknya pakai baju di kamar, tapi mbaknya keluar dalam sebentar, ternyata anaknya mainan kunci terus terkunci di dalam. Sebenarnya kita punya kunci syarat, tapi karena kuncinya nyangkut di dalam, kita nggak bisa buka. Oleh karena itu, untung ada Bapak Pemadam Kebakaran di Jatinegara Indah yang bekerja sangat solutif. Dengan solusinya tadi kita udah panik meminta buka pecahin kaca, tapi bapaknya tetap tenang dan tetap memberikan solusi terbaik, yaitu membuka pintu. Diketahui sebelumnya korban masuk ke dalam kamar dan bermain-main dengan pintu kamar hingga tak sengaja pintu tertutup dan terkunci dari dalam. Petugas mengimbau para orang tua untuk selalu waspada mengawasi aktivitas anak agar kejadian serupa tak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gara-gara sengketa tanah keluarga, 3 unit rumah di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dirobohkan. Tangis histeris keluarga mewarnai eksekusi rumah tersebut. Warga histeris saat melihat rumahnya dirubuhkan oleh alat berat di Desa Padamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Aksi pembongkaran itu dilakukan penggugat Heriadi dan Zainul Bahri yang mengklaim tanah tersebut miliknya berdasarkan surat kepemilikan dan memenangkan gugatan di pengadilan. Bangunan rumah yang ada pun dibongkar hingga rata dengan tanah. Dalam kurun waktu 1 jam, ketiga rumah itu berhasil dirobohkan. Sengketa tersebut melibatkan satu keluarga dan ahli waris yang memiliki 3 rumah tersebut kalah di pengadilan. Akibatnya, 3 keluarga kehilangan tempat tinggal karena rumahnya telah diratakan oleh saudara mereka sendiri. Jadi dia tuh merajalela. Iya. Menggugat itu. Dia megang duit. Itu kalah di duit. Jadi dia tak bakalan galak ganti rugi. Malah minta rubuhkanian dia. Puas dia. Padahal tanah gede boyot. Sama-sama. Tunggal. Ketiga korban pembongkaran ini akhirnya menumpang di rumah kerabat mereka untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.